何？お前はもう死んでいる。Wow, wow, 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 wow. Kali ini kembali lagi di channel kami, channel YouTube Slotet Pemuda. Channel YouTube terhits Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara menuju Indonesia Raya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, bukan biasa di luar. Siapa dia, Dek? Dia adalah Hokage yang ada di Naruto. Dia yang bernama Karakternya adalah siapa, Kak? Tsunade, bukan Sunandar. Oke. Ataupun Suardiman. Ya, langsung aja. Langsung Abang tanya, Kak. Tanya ya. Apa kabar, Kak? Ya, baik. Baik ya, Kak. Kantong aja ini udah baik. Kantong. Bos lo, tolong timati dari amplopnya ya. Kak, nih jauh tadi perjalanannya ya, Kak. Lumayan. Dari Jepang ya kan. Transit di mana tadi? Transitnya di Malaysia dulu, Oh, baru ke Jakarta. Baru ke Jakarta, Baru ke ke Medan gitu ya. Banyak transitnya. Jauh-jauh dari Jepang, Bes. Kita hadirin di sini demi kalian semua, penonton setia Celoteh Pemuda ya kan. Ya, jadi Kak, nama aslinya siapa ya? Nama panjang atau nama pendek atau dipersingkat lagi? Panjang pendek boleh, Panjang yang pendek penting boleh. nama. Namanya lah. Oke, aku biasa dipanggil Nisa sih. Nisa atau kenapa? Nisa aja. Bisa. Nanti Oh, ada, panggilan. nanti ada. Panggilan namanya Nisa. Nama panjangnya Nisa. Nanti ada namanya di sini, nama IG-nya kalian kepoin boleh lah gitu ya kan. Kak Nisa, Kak, kita kan hari ini bintang tamu, kita mau ngobrol-ngobrol seputaran cosplay ya Kak ya. Nah, hari ini cosplaynya temanya Tsunade gitu ya. Tsunade itu kan Hokage di film-film Naruto Iya, ya. dia Hokage kelima. Dan dia tuh ninja medis sih. Medis gitu. Ninja medis. Oh, itu ninja medis tuh. Dia healing gitu, kayak penyembuhan. Oh, Gitu. ciri khas Tsunade itu apa, Kak? Biasa Tsunade itu terkenal dengan tete gede. Wow. Biasanya para lelaki itu kan terpikat dengan tete gede. Oh, kalian tim celoteh tolong mata kalian ya, mata kalian. Jadi memang karena apa gede, jadi kan memang cocok diperanin di Tsunade atau gimana? Enggak sih. Jadi kayak dulu tuh pas ngelihat dia lagi berantem, pas lagi fight gitu kan, aku ngeliat adegan di kok kayaknya Tsunade ini keren gitu. Karena jujur aku nggak ngikutin Naruto sama sekali. Cuman pas ngelihat dia kok kayaknya bagus gitu ya. Nah, terus ada yang nyaranin nih, kan lumayan tuh TTU gede gitu. Coba gitu. Emang gede ya? Enggak sih. Enggak ya. Enggak, belum. Udah pada dengar Jadi tadi. ya karena itu ya udah, jadi kayak ya udah deh buat aja gitu. Jadi sempat ikut lah. Cuman ini kostum jarang sih aku pakai. Ini kostum asli Tsunade gitu ya, Kak? Iya. Oh, Kak, kostum ini kostum asli Tsunade juga. Nah, Itu ini dia juga. setelah jadi Hokage sih. Udah pada sini ya, Kak? Kalau itunya juga memang betulan asli. Memang udah asli gitu. Oh, dari kecil sampai sekarang ya. Enggak, biasanya kalau di anime itu kan kayak lebih di hiperbola kan. Kak, udah berapa lama lah Kakak bukan menekuni sih, tapi sudah berapa lama lah gabung ke komunitas cosplay gitu lah? Untuk cosplay sendiri aku mulai masuk dari tahun 2013 ya. Dari 2013 aku mulai masuk. Ya, tapi nggak sering ikut kontes, nggak sering ikut. Cuman datang ke event gitu. Dan aku sempat vakum sekitar 2,5 tahun gitu. Jadi benar-benar nggak ngikutin yang namanya event. Bahkan datang ke event pun enggak. Nah, itu tuh keren nih Kak, ini kan. Kak dari 2013 ke 2027 tahun tuh ya kan Kak. Cosplay ini sebetulnya kemana sih? Maksudnya dia tuh kalau model oke, dia kadang fashion show, pemotretan dan yang lainnya. Cosplay ini larinya kemana gitu? Event-eventnya tuh bentuknya gimana gitu? Jadi sebenarnya cosplay ini hampir sama sih kayak model catwalk juga. Cuman kan temanya dia tuh kostum gitu. Nah, sebenarnya cosplay ini pun bukan hanya berbau dari Jepang.
dia bisa juga kayak dari luar kayak Amerika kan sering tuh Avenger lah. Oh iya, Terus Avenger juga ya. kayak Powerpuff Girl. Pokoknya banyak sih, nggak cuma dari Jepang doang gitu. Namanya juga itu cosplay, costume player gitu kan. Pasti ya apapun yang menggunakan kostum, biasanya si peminat hobi ini pasti pakai kostum yang dia suka gitu. Contoh Rapatar gitu ya, pakai. Ya, Ya, bisa Bang. juga Raden Kian Kayak- Santang gitu. Oh, Raden Kian Santang. Oh, berarti di Indonesia juga ada berarti ya. Ada. Nek Lampir Ada juga termasuk yang- nggak tuh Kak, Nek Lampir? Termasuk Ya, namanya juga dia kostum player. Dan ada juga yang dari game ya kayak misalnya Mobile Legend, dari PUBG juga ada. Oh, Nana bisa juga tuh, Nana Bisa, buat bisa. tembak, Ada celana juga yang pendek. dari Kadita, ada juga. Ada juga ya. Tapi dari Medan sih belum ada. Dari Medan belum ada. Ini cosplay itu udah skalanya nasional tuh pasti ya kan? Nasional. Ya? Internasional. sih. Internasional juga ya Iya. masuk. Dan di Medan punya komunitas sendiri punya tentang ini gitu ya. komunitas sendiri. Kakak tergabung banyak orang-orang dalam komunitas itu. Lumayan banyak sih. Boleh dicek aja di Facebooknya Cosplay Medan. Oh, Instagram juga ada. Instagram sih dia enggak, jadi cuma Facebook page aja sih. Jadi Kak selama istilahnya mendalami peran karakter seperti anime gini kan, cosplay gini, itu secara mental gimana kira-kira? Ada nggak dari masyarakat pernah nggak melihat kakak kemudian membuli kakak atau gimana nih? Banyak banget sebenarnya. Jadi cerita dikit pahitnya ya aku dulu kan aku badan aku nggak segini nih, jadi pernah gendutan gitu kan. Oh, lebih besar dari ini? Pernah banget aku gendutan. Badannya ya bos, tolong. Ya, badannya. Pernah gendutan. Dan ya namanya cewek gendut gitu kan, apalagi pakai kostum, jadi kan Body shaming. pasti body shaming. Apalagi karakter-karakter di cosplay ini kan karakter-karakter yang di Jepang atau segala macam gitu kan, pasti kan rata-rata contoh kayak cewek Jepang dia pasti kurus-kurus, dadanya gede, terus pantatnya gede, pokoknya gitu kan, cantik. Nah, ketika ada seorang cewek yang pengen cosplay tapi badannya yang over gitu, pasti kan dibully, dijudge banget gitu. Apalagi kalau nanti kayak ada ya fetish orang, fetish cowok kan berbeda-beda gitu kan. Ya. Nanti ada yang kayak garis stretch mark atau dia cuma jerawat satu, itu bisa dibully. Apalagi aku dulu yang sempat overweight, itu benar-benar parah banget. Bulian itu parah. Berarti sekarang masih ingat bulan itu? Gimana ya kalau dibilang satu aja sih yang aku sering ini, lu tuh gendut nggak cocok kayak badak gitu, pokoknya gitu, bener-bener sakit banget. Sakit banget itu. Enggak, ini kayak ada nyangkut 2 tahun yang ketika 2 tahun pernah vakum. 2 tahun pernah vakum itu karena cacian dan lecehan atau body shaming yang kakak rasain, atau memang karena 2 tahun itu vakum karena faktor lain? Enggak sih, bukan karena body shaming. Kalau untuk yang itu karena faktor orang tua ya. Orang tua sebenarnya sama sekali nggak ngedukung aku soal cosplay. Jadi memang aku pure murni ngejalanin hobi ini uang sendiri. Kadang aku bener-bener belajar ngejahit gitu kan, buat kostum sendiri atau buat kayak cuman celana gitu, aku bener-bener belajar buat pola. Ya syukurnya sih udah mulai bisa lah gitu. Nah itu keren gini kak. Berarti komunitas cosplay yang ada di Kota Medan tuh bukan didanai ya, berarti memang pakai dana pribadi gitu ya. Siapa yang memang betul-betul minat dan memang hobinya di cosplay ini ya kan, ya pakai dana pribadi gitu. Terus ada dana ya. Keuntungannya dengan cosplay ini? Sebenarnya itu hobi sih. Ya namanya kita hobi kan pasti ya kita hobi. Misalnya contoh nih, aku hobi minum ini, pasti kita beli terus kan. Gitu. Ya aku karena aku hobi nih minum teh gitu. Ya pasti kita beli karena gitu sih, karena hobi. Tapi ya sisi positifnya adalah hobi ini bisa menghasilkan uang gitu. Contoh misalnya kan kita cosplay nih, terus karakternya udah mulai didalemin. Nah, ada event pasti ada kontesnya, ikut kontes, bisa menang, ya dapat uang gitu. Pernah ikut kontes? Pernah, walaupun nggak menang gitu. Di mana, di Medan? Di Medan. Untuk acara event-event gitu biasa tahunan ada ya, di USU di FIB itu biasa ada. Bunkasa yang paling besar. Oh iya. Event Itu Bunkasa. Person ya. Benar. Olahraga. Tapi kalau untuk event-event lain ya tergantung IO-nya. Berarti kalau tahun ini? Kalau tahun ini belum ada karena kan masih pandemi juga. Berarti pandemi juga. Iya. Jadi mengganggu semua, menghambat semua. Lah ya. berarti kak gini, kalau misalnya event tahunannya itu ke USU di Fakultas Ilmu Budaya ya, FIB ya. Berarti kan ada seni memang di
cosplay ini sendiri gitu kan. Berarti memang ada seni yang harus dipertontonkan gitu Iya kan. benar. Berarti memang kakak juga pakaian gini ya emang ada seninya. Jadi kadang kan masyarakat di luar tuh mikirnya gini, ya kayak yang tadi kita bicarain di awal gitu kan, ke negatif seperti hentai dan lain-lain. Padahal di sebenarnya ada seni di jiwa-jiwa itu gitu Iya kan. benar sih. Jadi kalian lebih menghargai seni lah, kira-kira begitu. Jangan Ya, terlalu di berpikir Indonesia negatif. minim banget seni, luar Iya. biasa minim. Yang untuk kota yang aku acungin jempol untuk seni itu Bali sih. Bali. Bali. Kau udah bisa? Solo, belum. Oh belum, Ada tapi rencana sih. ada rencana ya. Amin. Banget sih. Tapi kok tahu Bali sangat Karena di sana memang kayak mana ya? Gimana ya? Seniman cukup hidup sih. Di Bali ya. Ada beberapa Ya. teman yang ya contoh kayak Grapher Art gitu kan, di sana mereka ada hidup gitu. Terus tanggapan kakak tentang cosplay di Kota Medan? Cosplay di Kota Medan ya, aku gimana ya, nggak bisa ngomong baik-baik juga. Diterima nggak sama kalangan masyarakat Kota Medan cosplay itu? Untuk awal sih kayaknya masih belum. Belum gitu ya. Untuk saat ini kayak masih belum diterima, masih kayak berpikiran apa sih, ngapain sih kayak gitu, kayak buang-buang duit tau gak sih, gini gitu. Banyak banget, terutama dari orang tua gitu. Dari kalangan orang tua itu bener-bener kayak mendukung gitu. Yang pernah kakak jalani selama menjadi cosplay, terus pandangan orang Medan tentang cosplay itu yang paling buat kakak itu berpikir cosplay itu sebenarnya bukan kayak gitu tapi kakak pengen bersuara gitu kan. Pandangan orang Medan tuh kayak mana menanggapi cosplay itu? Lebih dibilang kayak badut anak-anak, terus juga buang-buang duit, lebih ke situ sih. Ya. Ketiga itu aja, badut, anak-anak, buang duit. Karena mereka nggak tahu seninya juga ada di situ ya kan. tapi cosplay ini juga macam orang-orang yang apa enggak? Yang di lampu merah juga. Ini bukan? Silver. Bukan. Oh, bukan. Tapi manusia itu silver tuh termasuk ada. seni sih. Termasuk seni Itu ya, seni itu ya. seni. Tapi Termasuk kadang seni. disalahgunain Iya, buat ya kan buat yang hal-hal Kan yang mereka kan lain. cari uang sih sebenarnya. Oh. Ada kisah pahitnya loh manusia silver itu. Oh, kakak tahu ada siapa ya? Sedikitnya aku tahu. Mereka kan demi cari uang juga kayak gitu. Oh. Istilahnya gini, harusnya mereka pemerintah sendiri. Panas. Kepanasan soalnya. Pemerintah, aku bingung sih sebenarnya. Tisu. Tisu. Si magic. Mau ngapain bos? Pedas. Terus kak. Itu kan seni gitu kan. Harusnya Indonesia kayak lebih menyokong untuk seni lah gitu. Ya tapi manusia silver itu kalau untuk di contoh nih ya, kalau untuk di daerah Jakarta itu memang betul-betul seni. Mereka nggak ke lampu merah, Kak. Tapi tampil di dia kota tua. Oh ya, ada kayak ada yang panggung gitu. Tapi kok di Medan sendiri itu di lampu merah. Dijadikan Nah, ini ya. Iya, makanya maksudnya memang betul seni kita akui kan dengan apa. Cuman salah tempatnya maksudnya lokasinya ya jangan juga lampu lampu merah. Kan ada Merdeka Walk kita yang Ya, bisa ada jadi Merdeka panggung, Walk. gitu ya. Tapi kalau menurut aku ya, ini dari sisinya aku ya. Mereka karena nggak ada tempat Oh. untuk manggung di Merdeka Walk kan harus bayar. Untuk Gitu. pemerintahan Provinsi Sumatera Nah, Utara gitu. kira-kira Kan kayak harus ada bayar. Dan Iya. kalau seandainya mereka bikin misalnya di kota tua kan, daerah Kesawan tuh, kan termasuk kota tua. Ya. Nah, emang ada yang nonton? Gitu ya. Kan nggak ada juga gitu. Ya mereka cuma ngadain situ ya paling yang lewat orang-orang sekitar gitu, atau orang yang kerja cuman gitu aja. Nah, gini nih Kak. Kalau aku mau nanya juga nih, kenapa hari ini cosplay terutama kayak gini-gini lah ya kan, OKG ataupun apalah itu aktornya gitu kan, nggak diterima di kalangan masyarakat Indonesia khususnya Kota Medan karena bukan memperankan aktor-aktor Indonesia seperti Gatot Kaca ya kan. Gatot Kaca Indonesia kan bang? Iya. Nah terus apalagi tuh ada tuh Nek Lampir mungkin kan kayak gitu makanya kurang diterima. Tapi kalau mencontohkan seperti itu mungkin diapresiasi banyak oleh masyarakat Indonesia. Itu ada sangkut pautnya nggak menurut kakak? Kalau menurut aku ya kayak aku bilang tadi di awal kan, karena cosplay ini mereka kan nggak lihat tuh. Kalau misalnya mereka bilang Gatot Kaca lah cosplay Indonesia gitu kan. Nah tapi untuk ngeluarin duit beli segala macam kostumnya emang mau. Nah, ibaratnya kita kayak di sini kayak investasi gitu, walaupun modal besar hasil kecil gitu. Jadi gitu orang kan berpikiran gitu. Iya itu sih permasalahan di masyarakat Indonesia tuh gitu bang. Dia pengen lihat sempurna di mata dia gitu. Dia nggak mau tahu apapun alasannya gitu. Sementara dia juga nggak nyumbang apa-apa kan. Iya. Toh giliran kita nggak sempurna di mata dia dihujat gitu kan.
gila keren. Memang masyarakat Indonesia nya gitu Kak. Makanya harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang gitu. Di ini jujur ya, kalau untuk kakak bisa begini kan gitu, itu sebetulnya ada yang mengajak nggak orang sering kakak, atau memang cuman melihat daripada apa contohnya cuman melihat sekilas lah tentang cosplay seperti ini di televisi atau di media kan gitu, atau yang betul-betul ada yang mengajak orang sering kakak atau siapa kan gitu, karena kan tadi seperti kakak bilang juga orang tua kan mengecam kan gitu kan, atau melarang kakak dengan begini-beginian itu. Jadi aku sebenarnya dari SD itu udah suka sama yang kayak anime-anime. Dulu kan pas masih SD banyak banget kan sinetron, bukan sinetron sih, film-film animasi kan. Tiap kayak minggu kan? di Space Tune lah, di Indosiar tuh banyak banget kan dari pagi jam 10. Ya, pokoknya udah banyak banget. pokoknya jam 8 tuh kita udah mantengin TV ya. Udah mantengin TV itu, sama hari Minggu. Iya, kan. ini udah hari Minggu. Indosiar Bang Goku. Alhamdulillah ya itu. Iya pasti udah. Ya jadi aku dari SD sebenarnya emang udah suka sih anime-anime kayak gitu, udah suka. Terus di SMP aku sempat kayak stop. SMA aku mulai diajak tuh 2013. SMA aku diajak satu teman kan, temen SD juga. Jadi kayak ayo ikut ke acara ini gitu kan. Ya udah pas aku lihat, terus pas aku lihat satu orang yang dia lagi lagi manggung gitu kan, lagi drama di situ. Aku lihat kok dia keren ya, kok dia gini, jadi kayak langsung tertarik, suka. Nah akhirnya ya coba belilah satu set kostum gitu kan, walaupun dibilang masih cupu gitu. Kostum apa tuh pertama kali? Aku pertama kali kostum Hinata. Aku beli Hinata, baru aku beli Sakura. Aku pertama kali beli Hinata ya, walaupun nggak pernah dipakai, cuman kayak dipakai foto terus jual lagi. Iya, jadi itu sih. Ya kostum sebenarnya nggak gitu banyak, cuman jarang, banyak ada satu foto, cuman nggak pernah dipakai. Jarang pakai kalau nggak event gitu ya. Iya, kalau nggak event. Kadang event aku juga cuma kayak nangkring lihat udah gitu. Itu aja, karena sejujurnya untuk di Medan udah lumayan beda sih dari dulu. Kalau dulu kan emang kayak cosplay for fun gitu. Ya kita seneng-senengan aja, mau lu jelek kek, mau lu burik kek, mau lu gendut gimana ya udah for fun aja gitu. Nah kalau sekarang lebih kebanyakan ke body shaming. Nah dari satu koper yang kakak punya kostum cosplay, kostum apa yang mereka suka? Aku paling suka Hilda Mobile Legend Secret Gear, tahu Hilda. Aku sempat bikin kostumnya ya, tapi sekarang udah terpajang gitu doang sih. Hilda tuh yang itu kan, yang kalau di rumput nambah darahnya bukan ya? Bukan. Itu nggak sih yang pakai gada? Iya tahu ya. Yang kalau sekali jedung. Oh Hilda. Cuman aku sekarang lagi ngegelutin Gravure Art sih. Gravure Art itu lebih ke apa ya? Kalau dibilang bahasa kasarnya, foto sesi yang setengah nude gitu sih. Nude itu kayak sih bilangnya naked, tau nggak sih naked? Naked ya. Naked tahu? Apa bang naked? Nakal. Oh, tahu nggak sih? Oh tahu ya, kalau nakal tahu, kalau naked nggak tahu. Maksudnya jadi foto setengah badan tapi yang agak nakal gitu. Contohnya agak nakal. Yang Art sih sebenarnya. Yang pernah tak posting di media sosial nggak? Pernah, boleh dicek aja. Oh, di Facebook. Secara langsung Anda sudah. Kita kan ngasih menunjukkan pertunjukan yang wow. Kita apresiasi. Nah dan lagi pun emang untuk tahun ini ya, untuk tahun 2020 dari 2019 kemarin emang lagi boomingnya Gravure Art gitu. Jadi ada satu sih panutan aku, dia orang Jogja tapi udah mulai terkenal. Bukan mulai terkenal sih, udah memang terkenal sih. Udah sempat masuk juga di YouTube-nya Om Deddy Corbuzier. Ya, siapa? Siapa tuh? Kok? Nanti boleh dicek aja. Dia udah sempat menang ke Jepang juga, dan dia udah ada karakter ini dia sendiri. Dari 2 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah videonya. Bukan ya? Kan ada tuh Om Deddy undang anime. Cewek. Iya cewek. Bukan udah lama ya? Udah lama, udah ada beberapa bulan ya. Udah ada 2 bulan.
Nah itu Oh, gitu. lagi ngegelutin Gravure Art sih. Berarti itu panutannya. Berarti kita panutan. Panutan. Berarti kita panutan Om Deddy. Iya. Maksudnya kita manut Om Deddy, ngundang anime juga kan kayak gitu. Oke kak. Berarti tadi apa Gravure Art. Gravure Art itu yang model agak nakal-nakal dikit tuh fotonya. Tapi emang sport badan ya? Iya. Sport badan. Sebenarnya banyak sih kalau mau dibilang, ada ya situs-situs luar negeri ya, kayak contoh Patreon, ada juga yang situs dari China. Jangan kasih tahu nanti orang nari. Asli orang Itu nari. nggak bisa dibuka loh, masih berbayar loh. Wow, ya. Masih berbayar dan Modal, Patreon itu modal. dolar. Dolar ya. Dolar. Patreon. Dan ada juga satu situs, aku lupa nama situsnya, dia tuh dari Cina. Ya gimana ya, itu bisa sampai full bugil gitu. Bugil. Iya serius ada. Ya, jadi di situs itu lumayan banyak sih, yang bahkan ada yang sampai adegan gitu ada. Adegan kental. Adegan gitu ada. Oh. Gitu lah. Wow. Tapi kalau untuk di Indonesia yang kayak gitu tuh agak dilarang sih sebenarnya, ya tau lah. Bukan agak sih kak, sebenarnya nggak dilarang kalau berani suap kan. Mulut. Berarti udah berapa lama kak menjalani Gravure Art? Baru sih, baru aja, baru berapa bulan juga. Ada sih linknya, kan bukan sih. Mau dong. Oh. Tapi foto kakak sendiri. Foto-foto aku sendiri. Sendiri ya, Oh, boleh lah, sendiri. boleh lah. Nanti Itu bayar. Berbayar juga, Oh. tapi bisa lebih gampang sih, nggak masuk dolar, masih BR lah. Oh, gitu. Nanti kita tampilin juga lah di foto kakak ya. Di sini pas kakak Gravure Art. Boleh. Boleh kak ya. Jadi selama ini kak, selama kakak bermain anime gitu lah, cosplay gitu kan kak. Kisah asmara kakak tuh, nih kan membahas asmara kakak nih, tentang asmara kakak. Kisah asmara kakak tuh sama juga seperti di dunia kakak ngejalanin peran seperti ini, atau memang beda, memang dunia Siapa kakak coba? sendiri. Siapa coba namanya? Ya Jiraya kan. Oh, Ya iya. kalau di film kan Jiraya Iya, kan, iya, pasangan iya. kakak kan, pasangan Hokage ke-6 ini. Tsunade itu Jiraya. Apa Oh, kan dari Cina. dari asmara juga, kemudian juga kalau misalnya secara dunia nyata juga kira-kira Sama atau enggak? sama nggak, suka berjudi juga kan gitu kan? Asmara juga berjudi. Oh, Tsunade. Makanya kayak gitu tak. Kita gitu aja. Tsunade suka berjudi ya. Iya. Ya kalau dibilang untuk hubungan asmara, aku udah sempat juga dulu pernah pacaran sama yang suka anime, tapi dia tuh kayak agak ngekang gitu kan, jadi emang aku nggak, karena itu juga sih faktor aku nggak pernah ikut kontes, nggak pernah ikut apa juga karena Kekangan. ya kekangan itu. Jadi kayak aku nanti pakai yang sekuku gitu kan, baik kostum anak sekolah biasa yang mungkin roknya cuma segini, tuh kayak jangan gitu, kelihatan tangannya bla 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 gitu. Aku jadi kayak bener-bener kekangan. Tapi cinta lokasi berarti itu ya. Pada saat itu. Enggak juga sih dibilang cinta lokasi. Tapi sama-sama cosplay. Iya sama-sama cosplay, cuman ya gimana sih, susah jelasinnya. Iya. Ya pokoknya ya kenal sama itu terus putus, sama yang sekarang baru dia emang aku dapet yang sekarang ini yang benar-benar ngesokong banget. Oh, mendukung berarti seperti ini. Benar-benar. Dia juga termasuk cosplay. Iya, dan dia maker sih. Maker. Maker itu kayak pembuat kostum. Oh, berarti banyak lah kostum-kostum dikasih deh kak. Untuk kakak sendiri udah. Untuk aku sendiri dia kasih 1 koper ya, makanya aku bilang tadi aku punya 1 koper luar biasa. dari dia juga. Oh. Dia juga cosplay juga. Iya pernah cosplay. Oh, berarti pacaran sama orang anime juga berarti. Iya, dia termasuk pecinta Avengers sih. Oh, dia pecinta Kemarin. Berarti sampai sekarang masih pacaran? Masih. Kapan putus ya? Eh. Nggak masih kan diomongin. Aku tunggu putusmu kan Mantap. ada. Terus ke jenjang yang lebih baik gitu. Iya, maksudnya gitu. Oke. nanti belum kepikiran. Oh, terus kak, By the way, jadi pacaran sama anak cosplay, kemudian sama-sama saling support nih kan, kemudian sama-sama saling dukung. Pernah nggak istilahnya ada ada kecemburuan dari pacar kakak sendiri ketika kontes atau ketika kakak dekat atau bagaimana nih? Syukurnya enggak. Dan dia memang orang yang istilahnya kayak mana ya? Orang yang cukup berpikiran terbuka. Jadi selama lu nggak macem-macem, ya oke, terserah lu aja gitu. Jadi emang wah aku dapat yang luar biasa gitu. Gitu. Nah, sekarang kalau besok pacaran, sekarang ini luar biasa sekarang. Kalau besok nggak ada yang tahu bang. oh iya. Kalau besok lebih ke serius lagi. Nah, udah berapa lama? Sama yang ini aku udah 3 tahun. 3 tahun.
hampir saja lunas kredit. Motor. Oke Kak, jadi Kak, kalau untuk apa nih pesan-pesannya terhadap Anak muda. anak muda yang berkarya dan juga seperti kelompok kakak nih kan, seperti apa pesan-pesannya sehingga seni ini bisa dihargai kan gitu, dan juga masyarakatnya melihatnya ya welcome gitu, Iya. pemainnya kan dengan terbuka gitu. Apa kira-kira pesan-pesannya yang bisa disampaikan kan gitu? Kalau dari aku maju terus. Maju terus ya. Nggak perlu dengerin semua omongan orang, karena mau kita baik, mau kita buruk, mau kita gimana pun, mau kita jungkir balik sekalipun, orang nggak akan pernah berhenti yang namanya mengecam kita. Jadi ya apapun yang lu lakuin sekarang ya udah maju aja. Selagi itu positif, maju aja. Jangan takut lah kalau mau untuk berkarya apapun gitu. Tetap maju kan gitu kan. Maju aja. Karena kalau maju mundur itu Syahrini. Ini intinya pokoknya tetap maju, jangan pernah dengar omongan orang. Karena MU, karena gue MU, mana urus? Mana urus? Mana urus? Iya. Berarti ya haters itu ya Iya. dijadikan motivasi aja gitu ya. Benar. Nggak dijadiin. Omongan orang itu harus dijadikan motivasi ke diri sendiri aja. Kalau dijadikan kayak kita dengerin ya jatuhnya kita sendiri akan insecure lah. Iya, ya. insecure. Menguras tenaga ya kan, menguras tenaga menyakiti diri sendiri. Oke, Oke, cukup. sampai di sini kita berceloteh dan mengkoel-koel sedikit tentang Kak Nisa anime Hokage kelima, yaitu Tsunade gitu. Ya, jadi kepada penonton setia Celoteh Pemuda, kita sudah mewawancarai Tsunade baik dari dunia maya dan juga dunia nyata. Untuk itu, karena wawancara telah selesai, kami mohon pamit. Tetap saksikan terus Celoteh Pemuda. Kami akan menampilkan konten-konten yang sangat menarik ke depannya lagi. Dan jangan lupa like, Komen, subscribe, dan share video kami biar kami tetap loncengnya semangat. jangan lupa dinyalain. loncengnya untuk komunitas ini disuruh lonceng. Biar kami tetap semangat untuk berkarya juga, dan kami akan terus melangkah ke depan. Kami tidak peduli orang-orang menceritakan tentang Celoteh Pemuda. Oke, karena kami MU